Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara kena habis vaksin sih. Iya, pegel ya, berat. Pegel ya. Oke, silakan. Siapa lagi Ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede tentang sholat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hartati dari Asomadiah Lobang Buaya. Mangga Bu Anissa. Galau nih Ma. Ada apa? Mau nanya nih Ma. Misal nih kita bepergian di suatu tempat. Nah kita tuh nggak tahu arah kiblatnya itu kemana. Itu bagaimana ya Ma? Malu bertanya sesat di jalan. Di jalan. Dimanapun yang namanya masjid, yang namanya musola, mimbarnya ketahuan. Kalau kita nginep di penginapan, di hotel, tanda panah kiblat itu pasti ada bunisa. Ada. Kalau kita bertamu ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah orang, nanya sama pemilik rumah, kiblatnya kemana? Iya. Wajib bertanya, begitu Ibu. Apalagi, atau di HP ada ada kompas, di HP mudah ada sekali. aplikasi, ada. Hari gini nggak ada yang susah, selama ada kemauan. Misalnya kita ada ya di penginapan gitu ya Ma, tidak ada tandanya gitu bagaimana ya Ma? Sinyal ada nggak sinyal, Bu? Misalnya. Saya yakin di penginapan itu ada pegawainya. Petugas. Oh iya. Ada petugasnya di meja, samperin ke depan. Kita tanya kiblatnya kemana. Oke, tidak ada alasan. Iya Ma. Ya. Iya. Atau Bu, kalau malas nanya lagi ke resepsionis, Ibu tinggal install aplikasi untuk kiblat ada. Sekarang semua handphone ada, bisa ya Bu ya. Nggak bingung kalau mama aplikasi belum Mama bukan ya, Ma. bingung. Mendingan jalan samperin ke resepsionis, Samperin, ke petugas yang di hotel, di penginapan, nanya kiblatnya kemana. Gampang sekali. Gampang. Iya Masya Ma. Allah. Terima kasih ya Ma atas Oke. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mah kalau kita pada saat sholat kiblat kita salah, tapi kita benar-benar pada saat itu benar-benar nggak tahu nih mah. Batalin sembahyang kita mulai dari awal. Pas Kalau udah udah kasih tahu salah ngadep bedu, batalin sembahyang kita. Karena syarat sah sholat menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat. Harus menghadap ke Artinya nggak sah sholatnya. Sholat. Ya. Kalau misalnya ke gini mah, waktu itu pernah Zara dengar teman Zara tuh cerita, jadi dia itu udah lewat sholatnya, yang kiblatnya salah tuh zuhur, sedangkan ini udah masuk asar, berarti dia harus mengkodok, diulang gitu mah. Kalau betul-betul beleng dia tidak tahu, semoga Allah menerima. Tapi untuk abdolnya lebih baik diulang. Lebih baik diulang, walaupun udah lewat waktunya. Walaupun. Masya Allah. Baik. Karena syarat sah sholat itu Harus menghadap ke kiblat. Iya mah. Oke. Menghadap kiblat tuh bukan menghadap ke polsek ya. Iya jangan ngapain. Menghadap polsek ngurus motor hilang. Motornya hilang, aduh jangan sampai ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni Kumalasari dari Majelis Taklim Asomadiah Lubang Buaya. Oke. Galau nih Ma. Ada apa Bu? Saya pengalaman pribadi nih Ma. Kan waktu sholat. Nah tidak tanpa sengaja saya tuh kayak seperti bunyi apa gitu di Perut. terus itu membatalkan sholat nggak ya Ma? Yang Makasih. membatalkan sholat itu adalah yang pertama. Kalau kita ada najis misalnya. Yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga kalau syarat sah sholat terlanggar oleh kita. Misalnya kentut dan seterusnya. Kemudian kalau makan, kalau minum. Nah ini membatalkan sholat. Saya lagi sholat kayaknya perut belak-belak. Kan beda rasanya bunyi di perut sama bunyi yang di bawah. Iya. Jadi kalau beri perut tidak membatalkan. Kalau yang di bawah yakin keluar dari depan atau dari belakang itu pasti membatalkan sholat. Batalkan sholat Anda, wudhu kembali dimulai dari awal. Begitu caranya. Terima kasih Ma. Ya, Walaupun keluarnya diam-diam Bu ya, tetap aja itu batal. mau sedikit, mau banyak, mau depan, mau belakang itu membatalkan wudhu kita. Sholat itu syarat sahnya punya wudhu. Artinya kalau wudhunya batal, sholatnya tidak sah. Diulang dari awal, wudhu kembali. Masya Allah. Iya Bu, sudah jelas Terima Bu? kasih Mama. Mangga. Sama-sama. Nah, kalau lupa sudah rokat keberapa nih Mah? Kita ambilnya apakah ini kayaknya udah yang paling banyak atau yang paling dikit nih Mah? Paling dikit. Paling dikit ya Mah? Itu boleh sujud sahwi. Sujud sahwi beduk karena 5. Yang pertama karena tidak tahiyat awal. Ya. Yang kedua karena tidak kunut dalam sembahyang subuh. Yang ketiga ragu. 3, 4, 2, 3. Ambil yang paling dikit. Kalau 2, 3 ambil 2. Ya. Berasa 3, 4, 3, 4 ambil yang 3. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat.
Kalau ingat satu di antara 5 ini, sebelum salam, ketika kita mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, harusnya kan salam. Salam. Langsung sujud. Ya. Subhanalladzi la yanamu wa yashu 3 kali, Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warjuhni wahdini wa'afini wa'afani, Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa yashu 3 kali, Allahu Akbar. Dukmapan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau ingatnya sebelum salam. Namun seandainya udah rapi sholat, baru ingat. Ya Allah, saya nggak tahiyat awal tadi. Kalau kita masih punya wudhu, langsung pakai mukena menghadap ke kiblat, langsung sujud sahwi. Tapi kalau kita sudah batal, wudhu kembali, kemudian Anda pakai mukena menghadap ke kiblat, kerjakan sujud sahwi. Ya. Baik, kalau begitu Mama, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Maya tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah tentunya hari ini kita sudah diingatkan oleh Mama bahwa apabila masih ada hal-hal buruk, kebiasaan buruk ataupun perbuatan keji dan mungkar yang terjadi ataupun yang kita lakukan pada diri kita, itu berarti ada yang salah pada sholat kita. Karena memang sholat itu adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi waktu sholatnya yang lalai, pembacaan ayat-ayatnya yang mungkin salah, dan juga tentunya sholatnya yang belum khusyuk. Yuk sama-sama yuk kita koreksi sholat kita bersama dan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sholat kita senantiasa diterima oleh Allah. Silahkan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang larang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan agar kami sholat ya Allah. Insya Allah kami mengerjakannya ya Allah. Namun ya Allah, dalam kenyataan begitu banyak kami mengerjakan sholat, namun masih juga kadang kami melakukan perbuatan jahat. Masih ngarumpi ngomongin orang, masih benci sama orang, tidak suka dengan orang, kadang-kadang ada rasa sombong, kadang-kadang ada rasa iri dengan orang lain ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah surat kami benar-benar yang didirikan ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Lahir batin kami mengerjakannya hanya karenamu ya Allah, bukan karena dunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, seandainya selama ini kami lalai dengan surat kami, tolong ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar kami khusyuk dalam mengerjakan sholat. Hadirkan dalam hati kami keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Yakinkan di hati kami bahwa sholat yang kami kerjakan akan kami pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah, dan benar-benar membuat kami jauh dari perbuatan keji dan munkar ya Allah, tentu dengan bimbingan dan tuntunan darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan yang mudah lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu jamaah dari Majelis Ta'lim As-Samadiyah Lubang Buaya Jakarta Timur telah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. صلاة